Makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dicari dengan hanya mengumpulkan amal-amal, bukan pula sekadar hasil dari tumpukan ibadah lahiriah yang dihitung layaknya angka-angka. Makrifat adalah sesuatu yang melampaui hitungan. Ia adalah cahaya yang ditanamkan Allah dalam hati seorang hamba, bahkan ketika amalnya masih sedikit, bahkan ketika dirinya merasa tak pantas untuk menerimanya. Ada rahasia besar di balik kalimat ini, bahwa Allah memilih untuk memperkenalkan dirinya, dan ketika Dia telah membuka pintu itu, jangan engkau sibuk bertanya mengapa. Apakah pantas seorang pengemis yang diberi permata bertanya, mengapa aku yang dipilih bukan orang lain yang lebih kaya? Permata itu telah digenggamkan padanya bukan karena usahanya, tetapi karena kemurahan hati sang pemberi. Maka makrifat adalah permata yang diletakkan Allah dalam dada seorang hamba, dan permata itu bukan hasil harga dari amal, melainkan hadiah dari cintanya. Lafaz Allah yang selalu hidup di dalam hati adalah tanda nyata dari anugerah itu. Ia bukan hasil hafalan semata, bukan pula sekadar kebiasaan lisan. Ia hidup bagaikan denyut nadi, terus bergetar tanpa henti. Ketika seseorang berjalan, lafaz itu berjalan bersamanya. Ketika seseorang diam, lafaz itu bersemayam di kedalaman jiwanya. Bahkan dalam tidurnya, hati tetap berzikir tanpa ia sadari. Bagaimana mungkin seorang hamba dapat membuat dirinya sendiri mampu seperti itu, bila bukan karena Allah yang menggerakkan? Jika engkau merenung, engkau akan menemukan bahwa makrifat adalah jalan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika hitung-hitungan amal. Engkau bisa menghabiskan seluruh hidupmu dalam tumpukan ibadah, tetapi bila Allah tidak berkehendak, jalan itu tetap tertutup. Sebaliknya, engkau bisa saja masih berdiri di tepi jalan, amalmu kecil, doamu terputus-putus, tetapi tiba-tiba pintu itu dibukakan olehnya, seakan tanpa alasan. Maka makrifat itu bukan hasil, tetapi panggilan. Lalu apakah engkau merasa aneh bila Allah memberi sesuatu tanpa perbandingan dengan apa yang engkau berikan? Bukankah engkau hanyalah hamba yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa? Amalmu meski engkau persembahkan dengan segala kesungguhan, tetaplah milik Allah. Nafasmu, tenaga tubuhmu, bahkan kemampuanmu untuk bersujud, semuanya darinya. Maka apa arti amalmu di hadapan anugerahnya? Disinilah letak rahasia yang harus engkau pahami. Makrifat bukanlah tentang besar kecilnya amal, tetapi tentang keinginan Allah untuk memperkenalkan dirinya. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan menyingkap tirai itu dan memperlihatkan keindahannya kepada hatimu, meski engkau masih merasa hina. Tidakkah engkau merasakan getaran itu ketika namanya hidup dalam hatimu? Tidakkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, yang sedang berbisik di kedalaman batinmu? Nah, itulah tanda makrifat. Ia tidak bisa dipalsukan. Ia tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa diterima dengan tunduk, dengan syukur, dengan rasa malu yang lembut. Bila engkau sibuk bertanya, mengapa aku? Engkau akan terjebak dalam tirai akal. Padahal jalan makrifat bukan jalan akal, melainkan jalan rasa. Yang perlu engkau lakukan hanyalah menerima, berserah dan menjaga amanah itu. Sebab begitu Allah memperkenalkan dirinya, yang diminta darimu hanyalah satu. Jangan berpaling. Makrifat adalah undangan. Bayangkan engkau sedang berjalan di jalanan sepi. Lalu tiba-tiba sebuah pintu terbuka. Dari dalamnya terpancar cahaya yang begitu indah. Lalu ada suara lembut berkata, "Masuklah, aku ingin engkau mengenalku." Apakah engkau akan sibuk bertanya, "Kenapa aku? Bukankah banyak yang lain lebih pantas?" Ataukah engkau akan melangkah masuk, dengan hati gemetar menerima bahwa engkau dipanggil? Jangan engkau kira bahwa jalan makrifat adalah upah, ia adalah anugerah. Amal yang engkau persembahkan hanyalah sekadar tanda hormatmu kepada Allah, sedangkan makrifat adalah tanda cintanya kepadamu. Maka keduanya tidak bisa dibandingkan. Amal itu dari bawah, anugerah itu dari atas. Amal adalah langkahmu, anugerah adalah tangan Allah yang menjemputmu. Ketahuilah, betapa banyak manusia yang mempersembahkan amal, tetapi hatinya tetap tertutup. Mereka rajin beribadah tetapi tidak pernah merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Mereka berdoa tetapi hatinya kosong. Mereka membaca nama Allah tetapi hatinya tidak bergetar. Bukankah itu bukti bahwa amal bukan jaminan? Dan bukankah itu menunjukkan bahwa makrifat adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekadar amal lahiriah? Namun jangan salah paham, ini bukan berarti amal itu tidak penting. Amal tetap jalanmu. Amal tetap persembahanmu, amal tetap adabmu sebagai hamba. Tetapi jangan engkau mengira bahwa amal adalah harga untuk membeli makrifat. Tidak, amal hanyalah tanda bahwa engkau mengetuk pintu. Membuka pintu itu adalah urusan Allah.
Maka jika Allah sudah membukakan pintu itu, jangan lagi engkau sibuk dengan pertanyaan yang membuatmu ragu. Terimalah, jagalah, rawatlah lafaz Allah dalam hatimu seperti engkau menjaga nyawamu, sebab ia adalah kehidupan yang sejati. Jika lafaz itu terus hidup dalam hatimu, engkau akan melihat dunia ini berubah. Yang fana tampak fana, yang abadi tampak abadi. Hati yang lalai akan tampak sebagai hati yang sedang tertidur. Engkau akan mulai mengerti rahasia di balik setiap kejadian. Makrifat membuatmu melihat bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Bukan sekadar diucapkan, tetapi sungguh-sungguh dirasakan. Engkau makan, engkau minum, engkau berjalan, engkau bekerja. Semua itu engkau lakukan dengan kesadaran bahwa Allah ada di baliknya. Inilah yang membuat jiwa menjadi tenang. Jangan engkau bandingkan anugerah makrifat dengan persembahan amalmu, sebab amalmu sebesar apapun tetaplah kecil. Tetapi anugerahnya, sekecil apapun tampak di matamu adalah samudera tanpa batas. Amal itu ibarat setetes embun, sedangkan anugerah itu adalah lautan yang tak bertepi. Maka siapa yang bisa menyamakan embun dengan lautan? Rahasia ini harus engkau simpan dalam dada, bahwa Allah memberi makrifat bukan karena engkau pantas, tetapi karena Dia ingin dikenal. Betapa besar rahmatnya hingga Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada seorang hamba yang hina. Tidakkah itu membuatmu malu? Tidakkah itu membuatmu menangis di hadapannya? Maka janganlah engkau mengira bahwa makrifat adalah hasil pencapaianmu. Ia bukan piala, bukan gelar, bukan tanda jasa. Ia adalah hadiah cinta. Dan hadiah cinta tidak pernah ditimbang dengan logika. Hadiah cinta diberikan begitu saja, karena sang pemberi ingin engkau merasakannya. Disinilah letak kelembutan rahasia. Ketika Allah menanamkan lafaznya dalam hatimu, Dia sesungguhnya sedang menunjukkan betapa Dia dekat denganmu. Engkau mungkin merasa jauh, engkau mungkin merasa kotor, engkau mungkin merasa tak layak, tetapi Dia mendekat, Dia memanggil, Dia memperkenalkan dirinya. Apakah engkau tidak merasakan bahwa inilah kehormatan terbesar dalam hidupmu? Dunia bisa menolakmu, manusia bisa merendahkanmu, tetapi Allah justru memilihmu untuk mengenalnya. Bukankah itu cukup untuk membuatmu merasa kaya? Bahkan ketika engkau tidak punya apa-apa. Jika engkau telah memahami rahasia ini, maka tugasmu hanyalah menjaga hati agar selalu ingat. Jangan biarkan hati kosong. Jangan biarkan dunia menutupinya. Biarkan lafaz Allah itu hidup, berdenyut, bergetar, menyala seperti api yang tak padam. Sebab bila ia padam, engkau akan kembali menjadi mayat yang berjalan. Makrifat itu kehidupan. Tanpanya, engkau hanyalah jasad yang bergerak. Dengan makrifat, setiap langkahmu menjadi doa, setiap nafasmu menjadi zikir, setiap detikmu menjadi ibadah, maka jagalah anugerah itu. Meski engkau tidak pernah bisa mengukur mengapa ia diberikan kepadamu. Sebab rahasia cinta tidak pernah bisa diukur, ia hanya bisa diterima. Makrifat adalah bisikan halus yang lahir dari kedalaman jiwa, yang kadang datang begitu saja tanpa bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia hadir bagaikan hembusan angin yang tiba-tiba menerpa wajahmu di tengah keheningan malam. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Tidak ada alasan mengapa angin itu bergerak ke arahmu. Tapi engkau merasakan kesejukan yang mengalir hingga ke dalam dada. Begitu pula makrifat. Ia datang bukan karena engkau memanggilnya dengan layak, melainkan karena Allah berkehendak untuk mendekatkan dirinya kepadamu. Banyak orang yang sibuk menakar ibadahnya, menghitung amalnya, menimbang pahala dan dosanya. Mereka khawatir. Apakah cukup amal yang mereka bawa untuk menemui Allah? Itu adalah rasa khawatir yang wajar, sebab setiap manusia pasti ingin memiliki bekal. Tetapi ketahuilah, ada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar hitungan amal, yaitu ketika Allah sendiri membuka pintu makrifat. Jika pintu itu telah terbuka, engkau tidak lagi berjalan hanya dengan hitungan, melainkan dengan rasa cinta yang membakar. Amalmu tetap engkau lakukan, tetapi ia menjadi ibadah yang hidup. Bukan sekadar kewajiban yang kaku. Makrifat mengubah cara pandangmu terhadap segala sesuatu. Sebelumnya engkau melihat dunia ini penuh dengan perkara yang terpisah. Ada aku, ada kamu, ada mereka, ada ini dan itu. Tetapi ketika cahaya makrifat menyinari hatimu, engkau mulai menyadari bahwa segala sesuatu adalah tanda-tanda Allah. Tidak ada satu pun daun yang gugur kecuali engkau melihat rahasianya. Tidak ada satu pun wajah manusia yang engkau temui, kecuali engkau merasakan kehadirannya. Dunia tidak lagi menjadi sekadar panggung, melainkan cermin yang memantulkan cahaya Allah. Tidakkah itu aneh?
Engkau yang dulu hanya sibuk dengan dunia, tiba-tiba merasa hatimu dipenuhi dengan nama Allah. Engkau yang dulu merasa kering dalam doa, tiba-tiba merasakan doa sebagai aliran air yang menyegarkan. Engkau yang dulu hanya mengucapkan lafaz Allah dengan lisan, tiba-tiba merasa lafaz itu bergema di dadamu tanpa henti. Itulah rahasia makrifat. Ia menghidupkan sesuatu dalam dirimu yang selama ini mati. Jangan pernah merasa bahwa engkau yang menguasai makrifat. Justru sebaliknya, makrifatlah yang menguasai dirimu. Engkau hanya wadah, sedangkan ia adalah cahaya yang dititipkan. Maka tugasmu adalah menjaga wadah itu agar tidak pecah. Jangan engkau sombong karena merasa telah mengenal Allah. Sebab makrifat bukanlah milikmu, melainkan hadiah darinya. Jika dia berkehendak, dia bisa mencabut cahaya itu kembali, dan engkau akan kembali ke dalam kegelapan. Sebab itu, orang yang benar-benar mendapat makrifat selalu merasa rendah hati. Ia tidak sibuk mengumbar bahwa dirinya dekat dengan Allah. Justru semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, hina, dan fakir. Ia malu mengingat betapa sedikit amalnya dibandingkan dengan anugerah yang ia terima. Amal yang ia persembahkan hanyalah setitik debu di hadapan samudera kasih sayang Allah. Maka bagaimana mungkin ia membandingkan apa yang ia beri dengan apa yang ia terima? Makrifat juga bukan berarti engkau akan terlepas dari ujian. Justru ketika engkau sudah merasakan cahaya itu, ujian bisa semakin berat. Sebab Allah ingin melihat apakah engkau benar-benar menjaga anugerah itu. Ada kalanya engkau merasa jauh, ada kalanya engkau merasa gelap, ada kalanya engkau hampir putus asa. Tetapi jika engkau bersabar, engkau akan menyadari bahwa semua itu hanyalah gelombang dalam perjalanan, bukan hilangnya cahaya. Cahaya tetap ada, hanya engkau yang tertutup oleh kabut sementara. Ingatlah, makrifat adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia adalah pintu masuk, bukan mahkota yang sudah selesai dipakai. Begitu Allah membukakan pintu itu, engkau harus melangkah lebih dalam. Jangan berhenti hanya karena merasa telah diberi. Engkau dipanggil untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam, lebih dekat. Maka jangan puas hanya dengan rasa yang pertama. Jagalah api itu agar terus menyala, agar ia membimbingmu dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Dalam makrifat, engkau akan belajar bahwa amal bukanlah pertukaran dagang dengan Allah. Amal adalah bentuk adab, tanda hormat seorang hamba kepada Tuhannya. Engkau tetap beribadah bukan untuk menukar pahala, tetapi karena engkau malu kepada Allah yang telah memberi anugerah sebesar itu. Engkau salat bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena engkau ingin berdiri di hadapannya. Engkau berzikir bukan hanya untuk menghitung pahala, tetapi karena engkau ingin menjaga lafaz Allah tetap hidup di dalam hatimu. Engkau harus sadar, tidak semua orang diberi makrifat. Ada orang yang menghabiskan hidupnya dalam ibadah, tetapi hatinya tetap tertutup. Ada orang yang berilmu tinggi, tetapi ilmunya tidak membuatnya dekat dengan Allah. Sebaliknya, ada orang yang sederhana, amalnya kecil, ilmunya terbatas, tetapi tiba-tiba Allah membukakan hatinya. Maka jangan iri dengan amal orang lain, dan jangan meremehkan amalmu sendiri. Sebab Allah memberi anugerah sesuai kehendaknya, bukan sesuai ukuran manusia. Rahasia besar dari kalimat ini adalah agar engkau tidak terjebak dalam perhitungan. Jangan bertanya, mengapa aku yang sedikit amal ini diberi makrifat sedangkan orang lain tidak? Pertanyaan itu hanya akan menjauhkanmu dari rasa syukur. Yang harus engkau lakukan adalah menerima dengan penuh kerendahan hati. Syukuri, jaga, rawat, dan kembangkan. Biarkan makrifat itu menumbuhkan amal yang lebih ikhlas dalam dirimu, bukan amal yang sibuk dengan hitungan pahala. Engkau harus tahu, amal tanpa makrifat bagaikan jasad tanpa ruh. Ia bisa terlihat indah dari luar, tetapi kosong di dalam. Sedangkan makrifat tanpa amal bagaikan cahaya yang tidak dijaga, yang bisa padam kapan saja. Maka keduanya harus berjalan bersama. Makrifat memberi ruh pada amal, dan amal menjaga cahaya makrifat agar tetap menyala. Jika engkau memiliki keduanya, engkau akan merasakan ibadah sebagai kenikmatan bukan beban. Makrifat juga menumbuhkan rasa kasih kepada sesama. Engkau tidak lagi melihat orang lain sebagai lawan, tetapi sebagai sesama hamba Allah yang juga mencari cahaya. Engkau tidak lagi sibuk menghakimi, karena engkau tahu bahwa Allah bisa saja membukakan pintu makrifat kepada siapapun yang ia kehendaki, bahkan kepada orang yang menurut pandanganmu penuh dosa. Maka engkau akan semakin rendah hati, semakin penyayang, semakin jauh dari sifat sombong. Jangan pernah kira bahwa makrifat membuatmu merasa lebih tinggi. Justru sebaliknya,
Makrifat membuatmu merasa semakin rendah. Engkau tidak lagi merasa punya apa-apa, sebab semua yang engkau miliki hanyalah titipan Allah. Engkau tidak lagi merasa lebih baik, sebab engkau sadar bahwa tanpa anugerahnya, engkau hanyalah hamba yang kosong. Makrifat membuatmu memahami bahwa Allah tidak butuh amalmu. Allah tidak menjadi lebih agung karena engkau beribadah, dan tidak menjadi kurang karena engkau lalai. Amalmu hanya untukmu sendiri. Maka apalah arti apa yang engkau persembahkan dibandingkan dengan apa yang Allah beri? Engkau memberi setitik, dia memberi samudra. Engkau berjalan setapak, dia membawamu menempuh ribuan langkah. Engkau menyebut namanya sekali, dia menanamkan namanya dalam hatimu selamanya. Jika engkau renungkan lebih dalam, engkau akan melihat bahwa seluruh perjalanan makrifat adalah tentang cinta. Allah mencintaimu terlebih dahulu lalu ia memanggilmu. Engkau menjawab panggilan itu dengan amal yang seadanya. Tetapi cintanya tetap meliputimu, maka jangan pernah merasa dirimu pantas, karena kepantasan itu hanyalah milik Allah. Yang ada hanyalah rasa syukur dan kerendahan hati. Lafaz Allah yang selalu ada dalam hati adalah tanda bahwa Allah ingin engkau selalu bersamanya. Itu adalah pintu yang tidak boleh engkau biarkan tertutup kembali. Rawatlah dengan zikir, dengan amal, dengan kesadaran, dengan cinta. Jangan biarkan dunia menutupinya. Jangan biarkan nafsu memadamkannya. Sebab jika lafaz itu terus hidup, engkau akan selalu berada dalam lindungannya. Dan ingatlah, ketika Allah memberi anugerah makrifat kepadamu, itu bukan hanya untukmu sendiri. Ia juga agar engkau bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dengan hatimu yang mengenal Allah, engkau bisa membawa kedamaian, bisa menyebarkan kasih, bisa menunjukkan jalan bagi mereka yang masih dalam kegelapan. Maka jangan simpan makrifat hanya untuk dirimu. Biarkan ia bersinar, agar orang lain juga bisa merasakan hangatnya cahaya itu. Akhirnya, pahamilah satu hal. Makrifat adalah rahasia antara engkau dengan Allah. Tidak ada yang bisa mengukur, tidak ada yang bisa menilai, kecuali Dia sendiri. Maka jangan sibuk mencari pengakuan, jangan sibuk menunjukkan tanda-tanda. Cukup engkau dan Allah yang tahu. Sebab rahasia yang paling indah adalah rahasia yang dijaga. Dan cinta yang paling suci adalah cinta yang hanya diketahui oleh dua hati. Hatimu dan Allah. Makrifat adalah ruang sunyi yang tidak bisa dimasuki oleh banyak orang. Ia tidak berada di pasar yang ramai. Bukan pula di keramaian majelis yang penuh perdebatan. Ia ada di dalam dada seorang hamba. Tersembunyi dari pandangan mata manusia tetapi nyata bagi yang merasakannya. Inilah anugerah terbesar yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicuri dengan tipu daya, dan tidak bisa dimiliki dengan ilmu yang hanya berhenti pada akal. Ketika Allah berkenan membukakan jalan makrifat, itu ibarat seseorang yang selama ini hidup di ruang gelap. Tiba-tiba dibukakan jendela, lalu cahaya matahari masuk. Ia terkejut, matanya silau, dadanya hangat, dan tiba-tiba ia sadar bahwa selama ini ia hanya mengenal kegelapan, padahal ada dunia yang penuh cahaya di luar. Perasaan itu sulit dijelaskan, karena hanya yang mengalaminya yang bisa memahami. Engkau mungkin pernah merasakan saat hati tiba-tiba dipenuhi lafaz Allah tanpa sebab yang jelas. Ketika engkau sedang berjalan, tiba-tiba hatimu bergetar menyebut namanya. Saat engkau diam, tiba-tiba hatimu berbisik dengan zikir. Saat engkau lalai, tiba-tiba hatimu dipanggil kembali. Semua itu bukanlah hasil usaha semata, melainkan tanda bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Jangan engkau kira semua orang memiliki karunia itu. Betapa banyak manusia yang lisannya menyebut nama Allah, tetapi hatinya kosong. Betapa banyak yang membaca doa, tetapi sekadar mengulang kata-kata tanpa makna. Betapa banyak yang rajin beribadah, tetapi tidak pernah merasa hadir bersama Allah. Sedangkan engkau, meski amalmu sedikit, hatimu dipenuhi dengan lafaznya. Tidakkah itu bukti bahwa Allah memilihmu, bukan karena amalmu, melainkan karena kasih sayangnya? Makrifat adalah undangan cinta. Engkau tidak akan pernah bisa memaksakan diri untuk mengenal Allah tanpa izinnya. Engkau bisa saja belajar kitab demi kitab, mendengar ceramah demi ceramah, melakukan ibadah demi ibadah, tetapi tanpa izin Allah, semuanya akan terasa kering. Namun ketika Allah berkenan, hanya satu bisikan kecil saja sudah cukup untuk menggetarkan seluruh jiwamu. Hanya satu cahaya kecil saja sudah cukup untuk membuat seluruh pandanganmu berubah. Inilah rahasia yang harus engkau pahami. Makrifat bukan hasil dari seberapa banyak amalmu, tetapi anugerah murni dari Allah. Amalmu hanyalah bentuk penghormatanmu kepadanya, sedangkan makrifat adalah tanda cintanya kepadamu.
Maka jangan engkau bandingkan keduanya. Amal itu dari bawah, anugerah itu dari atas. Amal adalah tanganmu yang mengetuk. Anugerah adalah tangan Allah yang membukakan pintu. Apabila Allah telah membukakan pintu itu, jangan engkau sia-siakan. Jangan habiskan waktu dengan bertanya mengapa. Sebab setiap pertanyaan itu bisa menjadi tirai yang menutupi cahaya. Cukup engkau terima, syukuri dan rawat. Sebab tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini daripada saat Allah memperkenalkan dirinya. Bayangkanlah, engkau hidup di dunia yang fana ini. Semua yang engkau cintai bisa pergi. Harta bisa hilang, keluarga bisa meninggal, kedudukan bisa runtuh. Tetapi ketika Allah memperkenalkan dirinya kepadamu, engkau menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang, tidak bisa mati, tidak bisa runtuh. Itulah harta yang sejati, harta yang kekal, harta yang tidak pernah bisa direbut siapapun. Makrifat menjadikan dunia tampak kecil. Apa yang dulu engkau kejar dengan penuh nafsu tiba-tiba terasa remeh. Apa yang dulu engkau anggap penting, tiba-tiba tidak lagi berharga. Sebaliknya, apa yang dulu engkau abaikan, seperti keheningan, zikir, doa, kini menjadi intisari hidupmu. Engkau tidak lagi merasa butuh banyak hal, sebab hatimu sudah cukup dengan Allah. Namun, makrifat bukan berarti engkau berhenti beramal. Justru sebaliknya, makrifat membuat amalmu hidup. Amal tanpa makrifat ibarat tubuh tanpa ruh. Kaku, kering, dan mudah roboh. Tetapi ketika makrifat hadir, setiap amal menjadi bernyawa. Salat bukan lagi kewajiban berat, tetapi perjumpaan yang dirindukan. Zikir bukan lagi sekadar bacaan, tetapi nyanyian hati yang menenangkan. Puasa bukan lagi sekadar menahan lapar, tetapi perayaan batin bersama Allah. Rahasia ini membuat orang yang bermakrifat selalu merasa kecil. Ia tidak sibuk mengumbar bahwa dirinya dekat dengan Allah. Ia justru semakin rendah hati, sebab ia sadar bahwa tanpa anugerah Allah, ia tidak punya apa-apa. Orang bermakrifat seringkali tampak sederhana, tidak menonjol, tidak ingin dipuji, tetapi hatinya penuh dengan cahaya, penuh dengan cinta, penuh dengan kehadiran Allah. Makrifat juga mengajarkan bahwa amal bukanlah barter dengan Allah. Allah tidak butuh amalmu. Dia tidak menjadi lebih agung karena engkau sujud, dan tidak menjadi kurang karena engkau lalai. Semua amal itu kembali kepadamu sendiri. Maka jika Allah membukakan pintu makrifat, itu bukan karena dia butuh, melainkan karena dia ingin engkau merasakan kedekatan dengannya. Tidakkah itu membuatmu malu? Engkau yang hina ini diberi kemuliaan sebesar itu? Ketika lafaz Allah selalu hidup dalam hatimu, itu berarti hatimu telah dihidupkan. Hati yang tidak mengenal Allah adalah hati yang mati, meski pemiliknya masih bernafas. Tetapi hati yang mengenal Allah adalah hati yang hidup, meski jasadnya lemah. Maka jagalah lafaz itu agar tidak padam. Jagalah zikir itu agar tetap bergetar. Sebab jika ia padam, engkau akan kembali menjadi jasad kosong yang berjalan tanpa tujuan. Makrifat adalah perjalanan panjang. Jangan kira engkau sudah selesai hanya karena Allah membukakan pintu. Itu baru awal. Setelah pintu terbuka, engkau harus berjalan masuk. Menempuh jalan demi jalan, menyingkap tabir demi tabir. Setiap lapisan akan membawamu lebih dekat, lebih dalam, lebih larut dalam cinta Allah. Maka jangan berhenti. Teruslah melangkah meski langkahmu kecil. Sebab Allah tidak meminta kecepatanmu, hanya kesetiaanmu. Rahasia lain dari makrifat adalah bahwa ia akan selalu menguji keikhlasanmu. Ada saat-saat ketika engkau merasa sangat dekat dengan Allah. Seakan-akan seluruh alam berbicara denganmu. Tetapi ada pula saat ketika engkau merasa kosong. Jauh seakan-akan pintu tertutup kembali. Jangan putus asa. Itu hanyalah latihan agar engkau tidak bergantung pada rasa, tetapi tetap teguh pada Allah. Cahaya itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya saja engkau sedang diuji untuk mencarinya kembali. Makrifat juga membuatmu lebih lembut kepada sesama. Engkau tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah membenci, karena engkau tahu bahwa semua orang sedang berjalan di jalannya masing-masing. Engkau sadar bahwa Allah bisa saja membukakan pintu makrifat kepada siapapun, kapanpun, bahkan kepada orang yang engkau kira jauh dari kebaikan. Maka engkau akan berhenti menghakimi, berhenti merasa paling benar, dan mulai menebarkan kasih sayang. Dan ingatlah, makrifat bukan sekadar ilmu dalam kepala, tetapi pengalaman dalam hati. Engkau tidak bisa mengajarkannya hanya dengan kata-kata. Engkau hanya bisa menunjukkannya lewat ketenangan, kelembutan, dan cahaya yang terpancar dari hidupmu. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak sibuk membicarakan dirinya, tetapi kehidupannya sendiri menjadi bukti dari anugerah itu.
Pada akhirnya, makrifat adalah rahasia cinta. Allah mencintaimu, lalu ia memperkenalkan dirinya kepadamu. Engkau menjawab cinta itu dengan amal, meski kecil, tetapi dia tidak melihat besar kecilnya amalmu. Dia melihat hatimu. Jika hatimu selalu kembali kepadanya, maka itulah makrifat yang sejati. Maka jangan sibuk dengan pertanyaan, mengapa aku? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan remehkan dirimu karena amalmu sedikit. Sebab Allah telah memilihmu untuk mengenalnya. Dan itu adalah kehormatan terbesar yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Makrifat adalah mutiara yang Allah titipkan di dadamu. Jagalah ia, syukurilah ia, dan biarkan ia tumbuh menjadi cahaya yang membimbingmu sepanjang hidup. Jika engkau menjaganya, engkau akan menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah perjalanan menuju Allah. Dan anugerah makrifat adalah bekal terbaik yang bisa engkau bawa